Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau melanjutkan belajar tentang operasi hitung aljabar ya. Untuk kali ini kita mau belajar tentang perkalian. Setelah kemarin kita belajar substitusi, terus penjumlahan, terus pengurangan, sekarang kita belajar yang perkalian. Tekniknya di sini bergantung sama konsep dasar. Jadi kita harus paham dulu nih konsep dasarnya. Ada rumusnya gitu ya, ada rumus penting tentang perkalian aljabar. Buat kayak nomor 1, 2, 3 ini pakai rumus penting yang ada di sini. Kita bahas dulu rumusnya supaya kita bisa paham sebelum mengerjakan soal. Rumus yang pertama, yang ini ya. Di sini ada bentuk A buka kurung X tambah Y gitu. A dalam kurung X tambah Y. Sama ya kayak bentuk di nomor 1. Nah, di sini caranya adalah pakai sistem kali ayun. Jadi pertama tuh yang A dikaliin ke X. Terus A dikaliin ke Y gitu. Namanya sistem kali ayun atau nama matematiknya itu adalah sifat distributif gitu ya. Sifat distributif itu ya dikaliin satu-satu ke semua yang ada di dalam kurung. A kali ke X, A kali ke Y. Sekarang kita tentuin hasilnya. A kali ke X di sini berarti jadinya AX gitu. Terus yang ini A kali ke Y ya, A kali ke Y jadinya AY gitu. Tandanya di sini gimana? Tandanya ngikutin aja. Di sini plus kali plus berarti jadinya plus ya gitu. Kalau di sini tandanya min berarti nanti plus kali min gitu. Jadi di sininya min gitu ya. Tandanya ngikutin hasil perkalian masing-masing aja. Contohnya kayak gini nih yang rumus kedua nih. Ini sama aja ya, rumus ke-1 sama rumus kedua, konsepnya masih sama, kali ayun. Atau disebutnya sifat distributif. Cuma yang ini ada 3 suku di dalam kurungnya. Jadi kita kaliin aja satu-satu ya. Kita kaliin satu-satu secara berurutan. A pertama dikali ke X kuadrat. Berarti jadinya AX kuadrat. Ya, ini hurufnya beda kan? Kalau hurufnya beda ya tinggal kita tempelin aja AX kuadrat. Gitu caranya. Terus yang ini A kali Y jadinya AY ya. Gitu kan hurufnya beda. Kalau hurufnya beda udah langsung tempelin gini aja ya. Ini kan kalau nempel gini juga sama, artinya tuh perkalian A kali Y. Tadi kita baca yang ini juga sama, A kali Y gitu. Nah, sekarang yang ketiga di sini suku ketiga tandanya min. Berarti di sini berlaku perkalian tanda. Plus dikali min. Plus kali min hasilnya jadi min gitu. Hurufnya A dikali Z. Di sini hurufnya beda, berarti tinggal tempelin aja AZ gitu ya. Jadi rumus yang ke-1 dan kedua ini intinya adalah kali distributif ya, sifat distributif pakainya. Atau kali ayun kayak tadi, gitu-gitu aja ya, caranya gampang. Buat rumus yang ketiga ini dasar banget dari tentang perkalian ya, tentang perkalian. Waktu di bab bilangan juga ada gitu, perkalian yang ada pangkat-pangkatnya. Kita ingat-ingat lagi ya, kita review buat yang perkalian dengan pangkat kayak gini. Kalau kita ketemu di sini ada variabel yang sama ya, ada variabel yang sama-sama A, atau misalkan nanti sama-sama X juga boleh gitu, sama-sama Y boleh, intinya variabelnya sama gitu. Terus masing-masing punya pangkat. Terus di sini perkalian, berarti di sini jadinya berlaku kalau perkalian itu pangkatnya ditambahin gitu ya. Kalau di sini perkalian variabelnya sama, pangkatnya ditambahin, jadi tinggal M tambah N gitu. Contohnya yang ini nih, A pangkat 5, A pangkat 2 gitu, dikali. Kita kerjain di sini ya. Yang ini yang bawah buat pembuktiannya. Berarti ini jadinya A pangkat 5 tambah 2 gitu ya. Tinggal tambahin aja pangkatnya 5 tambah 2. Enggak mesti ditulis gini juga nggak apa-apa. Langsung 5 tambah 2 adalah A pangkat 7 gitu. Jadi kalau kita ketemu yang hurufnya sama, variabelnya sama, terus di sini dikaliin, berarti pangkatnya tambahin. Oke, sekarang kita lihat pembuktiannya.
Pembuktiannya kayak gini. A pangkat 5, berarti di sini A-nya ada 5 kali ya. Kan pangkat-pangkatan itu perkalian yang berulang. Tuh A kali A kali A kali A kali A. Dikali, tuh ini kali yang ini ya. A pangkat 2, berarti A-nya ada 2. Gitu. Sekarang kita cek. Berarti total A-nya jadi ada berapa? Di sini ada 5 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Tuh, berarti A-nya jadi ada 7. Sama kan? Sama-sama hasilnya A pangkat 7. Kalau ini cara panjangnya gitu diuraikan. Kalau ini pakai cara cepetnya gitu ya. Jadi cara cepetnya pangkatnya tinggal tambahin kalau hurufnya sama. Kalau hurufnya beda gimana? Kalau hurufnya beda berarti tinggal tulis biasa aja. A pangkat 5, B pangkat 2. Jangan diproses apa-apa. Tinggal tempelin gitu doang ya. Kalau hurufnya beda. Oke. Sekarang buat rumus 1, 2, dan 3 ini kita terapkan dulu ya ke contoh soal yang 1 sampai 5. Oke, ini rumusnya nggak apa-apa, saya simpen sini dulu. Nomor 1, di sini ada 8A dikali dalam kurung 2B min 5C. Ya, kayak tadi pakai rumus yang pertama, di sini berlaku kali ayun. Berarti di sini kita bikinin dulu aja. Tapi nanti kalau misalkan udah paham, nggak mesti dibikin kayak gini ya. Ini buat memperjelas aja bahwa di sini si 8A pertama kita kali ke 2B. 8A kali 2B jadinya 8 kali 2-nya dulu ya. Angkanya dulu kita hitung. 8 kali 2 16 gitu. Terus A kali B-nya ini hurufnya beda, berarti tinggal tulis aja, tempelin AB gitu ya, simple. Terus yang belakang di sini ada min ya, tandanya min. Nah, kayak gini tadi yang min. Berarti di sini pertama berlaku perkalian tanda, plus kali min, plus kali min jadinya min gitu. Terus ini 8 kali 5. 8 kali 5 40 ya, angkanya 40, hurufnya A C, berarti tinggal tulis aja AC karena hurufnya beda. Hurufnya beda berarti tinggal tulis tempelin gini aja ya. Sampai sini udah selesai gitu ya, simple, cuma begitu aja. Sekarang kita coba yang nomor 2. Nah, di sini ada 3 suku. Terus ada yang variabelnya sama, ada yang hurufnya sama. Berarti berlaku rumus yang ketiga nih. Yang variabelnya sama, terus dikaliin, berarti pangkatnya ditambah ya. Kita langsung praktekin ke sini. Ini masih pakai sistem kali ayun. Pertama ini kali ke yang depan, terus kali ke yang tengah, terus kali ke yang belakang gitu. Nanti nggak mesti ditulisin kayak gini, nggak apa-apa. Nggak mesti digambarin gitu ya. Sekarang kita coba. Di sini ada min 3 X kuadrat dikali X pangkat 3 gitu. Pertama tandanya dulu yang tentuin, min kali plus. Min kali plus hasilnya adalah min gitu. Yang penting pertama tuh tandanya dulu. Yang kedua kita tentuin angkanya, 3 kali 1. 3 kali 1 jadinya 3 gitu ya. Nah, terus di sini hurufnya nih, X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Berlaku yang ini tadi ya. Berarti di sini kalau hurufnya sama, pangkatnya ditambahin. Pangkat 2 ditambah pangkat 3. Jadinya di sini X pangkat 5 gitu ya. Kan di sini pangkat 2 ditambah pangkat 3 jadinya pangkat 5. Gitu aja caranya ya. Sekarang yang kedua ya, di sini. Yang kedua, perkalian yang kedua ke suku yang kedua. Pertama tentuin tandanya dulu. Di sini ada min kali min gitu. Min kali min di sini jadinya plus gitu ya. Terus angkanya sekarang 3 kali 2. 3 kali 2 di sini jadinya 6. Sekarang hurufnya, variabelnya X kuadrat, terus di sini Y, hurufnya beda. Ya, hurufnya beda. Berarti di sini kita tulis langsung. Gitu, tulis biasa aja, nggak perlu ada yang pangkat ditambah ataupun dikurang gitu ya.
kan hurufnya beda. Kalau hurufnya beda tinggal tulis aja, tempelin gini. Sekarang ke yang suku ketiga, ada perkalian tanda lagi, soalnya di sini tandanya double. Ada min, ada plus, dikaliin berarti min kali plus hasilnya min gitu ya. Terus angkanya lagi 3 kali 4. 3 kali 4 12 gitu. Terus di sini ada hurufnya x kuadrat dikali z kuadrat. Hurufnya beda, berarti tinggal tulis aja, ditempelin gitu ya. Sampai sini selesai ya, udah betul. Gitu caranya, simple aja ya. Cuma tinggal kali-kali ayun. Kalau ada yang hurufnya sama, berarti pangkatnya ditambahin. Itu. Kita coba lagi buat ke yang nomor 3. Nah, di sini nomor 3 juga masih sama ya. Di depan kurung ini ada suku ya. Ini kan kurung, terus di depannya ada suku, berarti berlaku perkalian distributif ya. Itu namanya perkalian distributif gitu. Nah, jadi kalinya tuh dikaliin ke semua yang ada di dalam kurung. Yang pertama dulu di sini 2ab kuadrat dikali a kuadrat gitu ya. Di sini pertama tandanya sama-sama plus ya, berarti otomatis langsung plus. Tinggal angkanya sekarang 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2. Gitu. Sekarang hurufnya kita lihat. Lihat yang teliti di sini hurufnya sama ya, sama-sama A. Di sini A pangkat 1. Ini kalau nggak ada angkanya berarti dia tuh angkanya 1. Gitu. A pangkat 1 dikali A pangkat 2, berarti pangkatnya ditambahin. 1 tambah 2 hasilnya adalah 3 gitu ya. Kita coba buktikan. Bener nggak nih? A dikali A pangkat 2 hasilnya A pangkat 3. Kita buktikan di sini. A dikali A pangkat 2. Kita uraikan A berarti A doang ya, kayak gini cuma 1. A pangkat 2 itu A-nya ada 2 gitu. Sekarang berarti dihitung A-nya ada berapa? Ada 3 gitu. Betul kan ya? Jadi kalau nggak ada pangkatnya itu nilainya berarti 1 ya. Lanjut. Terus di sini sekarang B-nya. Masih ada B-nya ya, jangan ditinggalin. Tadi kan kita baru ngitung A-nya doang. B-nya pangkat 2. Di sini nggak ada temennya, berarti udah tulis lagi aja. B pangkat 2 gitu ya. Saya pindah dulu ya bentar. Kalau di samping sini kayaknya nggak cukup. Ke bawah aja ya. Tadi pertama apa? 2A pangkat 3 B pangkat 2 ya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang yang suku kedua. Nah, di sini ada perkalian tanda. Ada plus kali min. Berarti di sini plus kali min jadinya min ya. Gitu. Terus angkanya 2 kali 1 berarti 2. Hurufnya A-nya di sini nggak ada temennya ya, cuma 1 di sini A-nya, berarti tetap dia A-nya. Kalau B-nya, nah B-nya ini ada temennya, hurufnya sama, berarti pangkatnya ditambahin. B pangkat 2 ditambah, B pangkat 2 dikali B pangkat 3, jadinya pangkatnya tambahin 2 pangkat 3 jadinya 2 pangkat 3, 2 tambah 3 ya, 2 tambah 3 hasilnya 5 gitu ya. B pangkat 2 dikali B pangkat 3, tinggal tambahin aja pangkatnya, 2 tambah 3 5. Lanjut, sekarang yang suku ketiga. Nah, di sini hati-hati, lebih teliti lagi, hurufnya banyak nih. Sekarang tandanya dulu, kita ngitung satu-satu. Plus kali plus jadinya plus gitu tetap. Terus 2 di sini angkanya 1, berarti tetap 2. 2 kali 1 kan 2 ya. Hurufnya di sini A-nya ada temennya, sama-sama 1. A pangkat 1 dikali A pangkat 1, berarti sekarang A-nya jadi 2 gitu. Kalau B-nya di sini ada 2, di sini ada 1, berarti jadinya ditambahin 3 ya kan, 2 tambah 1 gitu. C-nya nggak ada temennya ya, cuma ini doang 1, berarti udah C aja. Seperti itu, sampai sini sudah selesai gitu ya. Simple, cuma tinggal kali ayun. Yang penting buat ngerjain soal kayak gini
itu harus teliti gitu ya. Kalau kita nggak teliti, bisa-bisa ada salah sedikit, itu nanti jawaban akhirnya tetap aja dianggapnya salah gitu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor yang keempat. Nah, di sini bentuknya agak beda ya, gitu. Bentuknya agak beda. Kalau tadi kan cuma satu kurung, terus satu suku yang nempel sama kurung di depan ini ya. Kalau sekarang ini udah ada yang terpisah gitu. Yang bentuknya kayak nomor 1, 2, 3 itu cuma yang ini aja. Tuh, ada kurung, terus ada suku di depannya. Ya, ada angka atau suku. Di sini pertama 7x kuadrat dia terpisah sama yang ini. Nggak ikutan dia ya, karena di sini udah terpisah tanda min. Berarti di sini 7x kuadratnya tetap 7x kuadrat gitu. Nah, sekarang berlaku ini cara yang kayak tadi. Yang perkalian distributif. Ini kali ke sini, ini kali ke sini. Gitu, min 2 kali 4x, min 2 kali 4x jadinya min 8x gitu ya. Min 2 kali 4 kan min 8 ya, terus hurufnya x. Terus sekarang yang kedua, kali ke yang belakang, min 2 kali min 5. Min kali min jadinya plus gitu. Tandanya jangan bingung. Tinggal kaliin aja. Min kali min berarti di sini tandanya plus. 2 kali 5 berarti jadinya 10 gitu. Yang perkalian distributif di sini udah selesai. Yang belakang gimana nih? Yang belakang nggak ikutan ya, nggak ikutan sama yang ini. Kan tadi kurungnya batasnya cuma di sini. Ya, jadi yang si 2 cuma dikaliin sampai ke sini. Yang ini udah nggak ikutan. Karena nggak ikuti dalam kurung. Yang ini gimana? Tinggal tulis lagi. Gitu, karena dia nggak punya kurung, nggak punya apa-apa. 3x kuadrat tambah 4 gitu. Di sini proses perkalian sudah selesai ya. Tapi kita cek lagi, ada nggak nih suku yang sejenis? Gitu kan, kita buat sampai jawabannya selesai itu harus yang paling sederhana, nggak boleh ada suku sejenis yang belum dihitung. Kayak gini, di sini ada x kuadrat, ini ada x kuadrat. Berarti harus dihitung 7 sama plus 3. Jadinya adalah 10. 10x kuadrat. Terus di sini ada lagi yang variabel x. Variabel x tapi nggak punya teman ya. Cuma min 8x aja. Berarti kita tulis lagi min 8x. Paling di sini ada konstanta ya, 10 sama plus 4. 10 sama plus 4 jadinya plus 14 gitu ya. Nah, sampai sini sudah selesai gitu ya. Gampang kan? Gitu. Jadi tinggal pertama analisa dulu di sini. Sebelah mana nih yang bentuknya perkalian distributif, yang ada kurungnya, terus yang di depannya ada angka. Berarti itu wajib dikaliin ke dalam kayak gitu tadi. Sedangkan yang nggak punya kurung, tinggal tulis lagi kayak gini, biasa ya. Sekarang kita coba lagi ke nomor yang kelima. Nah, di sini soalnya makin panjang. Kurungnya juga ada banyak gitu, terpisah-terpisah. Berarti di sini harus teliti ya. Pertama, kita analisa dulu di sini. Yang mana aja nih yang berlaku sifat distributif? Di sini ada suku yang nempel sama kurung ya, ada 3 peki, di sini nempel sama kurung. Berarti pertama ini ya. Terus ada lagi yang kedua ini kan udah terpisah tanda min ya. Udah terpisah tanda min berarti itu udah beda. Udah beda suku. Berarti sekarang yang kedua yang ini tuh ada tanda kurung, di depannya ada suku, ada variabel ataupun angka gitu ya. Yang ketiga sekarang yang ini ya, karena udah terpisah sama tanda plus, nggak gabung sama yang ini. Gitu ya. Ketiga ini. Sekarang kita kerjain satu-satu ya. Kita coba kerjain satu-satu. Dari yang depan dulu. Ada 3 peki gitu dikali p kuadrat. Enggak saya garis-garisin gitu lagi ya. Kita lihat satu-satu aja. 3 peki dikali p kuadrat. Angkanya dulu. Pertama berarti 3. Hurufnya p sama p kuadrat. Berarti jadinya p pangkat 3. Gitu ya. Kan di sini 1, di sini 2. Berarti jadinya
3. Yang Ki nggak punya teman, tulis lagi gitu. Yang pertama di sini udah selesai. Terus yang kedua yang dikali ke R, 3 Ki dikali min R. Tandanya dulu plus kali min, jadinya min. Angkanya 3 kali 1, 3. Hurufnya Ki dikali R. Beda semua ya, Ki R. Berarti kita tinggal susun aja. Ki R gitu ya. Tinggal susun aja karena hurufnya beda semua. Yang pertama di sini sudah selesai. Sekarang tinggal yang kedua ya. Yang suku kedua di sini. Kita kaliin lagi. Pertama di sini ada min R dikali Ki. Ya, min R kali Ki. Tandanya dulu min kali plus jadinya min gitu. Terus R dikali Ki. Kalau R dikali Ki, kalau mau disusun langsung jadinya R Ki ya. Kayak gitu. Tapi ini boleh nggak R Ki kayak gini? Sebetulnya nggak boleh karena ada aturan harus disusun secara abjad, susun secara urutan abjad. Kalau ada huruf R, P, Q, urutannya yang betul adalah P, Q, R, ya kan? Ya, cek lagi secara abjadnya betul nggak P, Q, R gitu ya. Nah, sekarang berarti di sini harusnya hurufnya bukan R, P, Q, tapi kita tulisnya P, Q, R ya. P, Q, R. Tuh, jadi sama kan sukunya sama-sama P, Q, R gitu. Terus yang kedua ada R dikali min 2P. Nah, tandanya min kali min hasilnya adalah plus gitu. Terus angkanya dulu ya, 1 kali 2, 1 kali 2, 2, terus R dikali P. Kayak tadi. Kalau R dikali P bukan RP ya, disusun secara abjad. Kan P dulu tadi kan ya. P dulu baru R. Berarti di sini nulisnya PR gitu ya. Berarti di sini jadinya 2 PR gitu. Terus yang ketiga sekarang di sini. Lanjut lagi ya. Yang ketiga ada 5P kuadrat Q dikali P. Nah, pelan-pelan aja nih variabelnya banyak ya. Nah, di sini pertama plus kali plus tandanya jadi plus, angkanya 5 kali 1, hasilnya adalah 5. Gitu. Hurufnya di sini P-nya 2, di sini P-nya 1. Berarti jadinya P-nya 3. Gitu ya. Terus yang ini ada Ki, nggak punya temen ya, karena cuma sampai kali ke sini doang. Berarti itu kita tulis lagi. Terus sekarang yang ke belakang, kita kaliin ke yang belakang. 5P kuadrat Q dikali 2Q gitu. Pelan-pelan aja ya. 5P kuadrat Q dikali 2Q. Tandanya plus kali plus jadinya plus gitu. Terus 5P 5 kali 2, 5 kali 2 jadinya 10 gitu. Terus sekarang hurufnya, yang P ada temennya nggak di sini? Kita cek. Ternyata P nggak ada temennya ya, cuma P kuadrat aja. Berarti kita tulis aja P kuadrat. Yang Q-nya yang ada temennya justru. Di sini ada Q sama Q. Berarti kalau dikaliin Q kuadrat. Gitu kan ya. Nah, sampai sini perkaliannya udah selesai. Kan tadi kita udah ngaliin sampai yang belakang ya. Sekarang tinggal cari yang sejenis dari semua ini. Itu biar kita proses tambah kurang. Pertama paling depan ada P pangkat 3 Q. Kita cari ada nggak temennya. Nah, ternyata ini ya. P pangkat 3 Q. Berarti ini harus kita proses nih. 3P pangkat 3 Q sama 5P pangkat 3 Q. Yang kita hitung cuma angkanya doang. 3 tambah 5. Berarti jadinya 8. Variabelnya tetap P pangkat 3 Q. Gitu. Terus ada apa lagi? Ada PQR. PQR sama ya ini ya. Sejenis ini min 3 sama min 1. Min 3 sama min 1 hasilnya min 4 PQR. Gitu. Yang 2 PR ini tadi sampai sini udah ya. 2 PR ada temennya nggak? Ternyata nggak ada. Kita tulis lagi aja kalau nggak ada temennya. 2 PR. Terus 5P pangkat 3 Q tadi udah. Terakhir ada 10P kuadrat Q kuadrat. Kita tulis aja. Karena itu nggak ada temennya.
Sampai sini buat penjumlahan sama pengurangan sudah selesai. Tapi kita harus cek lagi di sini. Di sini harus secara aturan tadi ini, secara abjad ya. Abjad juga disusun dari pangkat yang tertinggi. Pertama di sini P-nya pangkat 3. Berarti setelah P pangkat 3 harusnya P pangkat 2 gitu. Jadi P pangkat 3 baru P pangkat 2. Kita susun ulang sekarang. Di sini pertama berarti yang P pangkat 3 ini ya. Sukunya 8, P pangkat 3, Ki. Terus harusnya yang P pangkat 2. Berarti suku yang kedua yang kita tulis yang ini. 10 P pangkat 2 Ki. Tandanya tambah. Ngikut, tandanya ngikut. Terus sekarang di sini jadinya plus 10 P pangkat 2 Ki. Gitu. Terus yang P pangkat 1, yang P pangkat 1 ada 2 nih. 4 PQR sama 2 PR. Ini boleh sejajar ngitungnya. Tulisnya ya, tulisnya boleh sejajar PQR, nggak ada aturan. Terus ditambah 2 PR gitu ya. Tinggal yang terakhir itu cuma menyusun ulang aja gitu. Ini tuh cuma saya kasih keterangan nih, menyusun ulang gitu ya, secara aturan abjad gitu. Abjadnya juga dihitung dari pangkat yang tertinggi, jadi pangkatnya turun, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 gitu aturannya ya. Baru ini jawabannya sampai sini sudah benar gitu. Oke, buat video yang perkalian di sini saya pisahin jadi 2 video ya, berarti jadi 2 part. Yang part pertama saya udah jelaskan yang ini. Buat yang part kedua nanti silahkan simak di video selanjutnya buat penjelasan nomor 6 sampai 12. Beda rumus ya sekarang. Yang di sini perkaliannya bentuknya pakai kurung semua kayak gini. Itu rumusnya ada di rumus keempat sampai ke 7. Silakan nanti cek videonya buat yang part 2, linknya ada di deskripsi.